Anjing adalah hewan yang setia, maka tak jarang sebagian dari Anda senang memelihara anjing. Namun ada juga ketakutan kalau Anda memelihara anjing, yaitu terkena penyakit rabies, oleh karena gigitan ataupun cakaran dari anjing tersebut. Digigit anjing merupakan kejadian yang seringkali dianggap sepele, namun selain rabies, kematian juga bisa menjadi ancaman jika digigit anjing. Seperti berita yang baru saja terjadi di Malang, Jawa Timur. Anak berusia 8 tahun tewas digigit anjing jenis pitbull. Sasa, bocah berusia 8 tahun warga Jalan Candi Penataran 10 Kota Malang, Jawa Timur, tewas mengenaskan akibat digigit anjing jenis pitbull peliharaan orang tuanya. Siswi kelas 2 sekolah dasar itu terluka parah pada leher dan wajahnya. Kejadian ini terjadi setelah korban dan neneknya sholat asar. Korban selesai sholat asar lebih dulu dan bergegas menuju anjing untuk bermain. Anjing itu sendiri diikat rantai dan berada di dalam kandang yang ada di samping teras. Meski dirantai panjang, pintu kandang dalam kondisi terbuka, dan saat itulah nenek korban mendengar teriakan dan terkejut melihat cucunya digigit anjing. Sang nenek pun berteriak meminta tolong ke tetangga dan mereka segera menuju ke dalam rumah. Salah seorang tetangga bahkan sambil membawa parang masuk untuk mengusir anjing pitbull itu, tapi mengurungkan niatnya karena anjing tersebut duduk di sebelah korban seolah siap menerkam siapa saja yang mendekat. Korban yang tergeletak tak bergerak dengan luka parah. Luka menganga pada bagian leher dan wajah, luka parah terutama kedua kelopak mata. Anjing itu baru mau bergerak menjauh dari tubuh korban setelah ayah korban datang ke rumah. Kemudian ayah korban membopong anaknya ke dalam rumah dan menutupi luka-lukanya. Berdasarkan penjelasan dari Yohanes Sudirman Bandrianta dari komunitas pencinta anjing di Bali atau Bali Dog Lovers, menurutnya ada 3 penyebab yang membuat seekor anjing menyerang seseorang. Pertama, karena kaget. Anjing merasa kaget saat ada sebuah hal mengagetkannya. Kedua, anjing stres. Anjing akan menyerang jika mengalami rasa stres karena beberapa hal seperti beranak. Dan terakhir, faktor trauma. Anjing akan menyerang karena mengalami trauma mendalam karena pernah disakiti. Ia juga membenarkan bahwa dari segi fisik pitbull yang sangat berbeda dibanding ras anjing lainnya. Rahang pitbull sangatlah kuat dibandingkan anjing lainnya. Ia juga menjelaskan bahwa jika seekor pitbull atau ras anjing lainnya terprovokasi, maka ia akan mengambil sikap karena merasa terserang. Selain gigitannya yang bisa melukai, ternyata di balik gigitan anjing juga terdapat virus dari rabies yang bahkan bisa menyebabkan kematian pada manusia. Rabies adalah penyakit yang menyerang otak dan sistem saraf pusat. Rabies di Indonesia 98% disebabkan oleh karena gigitan anjing dan 2% disebabkan oleh karena gigitan kera. Gejala yang dialami penderita rabies terlihat awalnya ringan, yaitu mulai demam, sakit tenggorokan, sakit kepala, mudah lelah, gelisah, mudah marah, dan sulit tidur. Ayo Bray, sus, tolong sus, temes lagi digigit anjing sus. Kenapa? Digigit anjing, yuk, tolong sus. Ayo tuh, Bray. Hati-hati. Ya. Kenapa? Digigit anjing dok. Ya, pemirsa, tadi ada seorang anak muda yang datang ke UGD ini dengan keluhan rupanya digigit oleh anjing yang tidak jelas diketahui apakah itu anjing peliharaan atau bukan, tapi yang jelas bahwa betisnya digigit sehingga timbul luka yang berdarah. Mas Kiki, ini kenapa digigit anjing? Iya Rup, tadi pas mau ke rumah saya
dia lewat perkampungan gitu, terus ada anjing liar, mungkin dia dikejar terus digigit sama anjing liar. Oh, terus diapakan ini lukanya? Tadi sih di lap dulu pakai alkohol, terus dia udah minum antibiotik kok. Minum antibiotik? Iya. Oh. Ya tapi ini cukup gitu ya lukanya ya, cukup banyak nih. Saya bersihkan dulu ya, Mas Iya. Kiki. Menurut pertanyaan yang tadi saya sudah tanyakan, dia katakan bahwa dia lukanya sudah dicuci dengan alkohol dan dia sendiri sudah minum antibiotik, tapi rupanya dia masih kurang yakin bahwa pengobatannya hanya itu saja sehingga dia datang ke UGD ini. Nanti Mas Kiki, nanti saya cuci ya, nanti terus saya lihat ya, ada luka robek nggak tuh. Nah tadi kalau dari pemeriksaan yang kami lakukan, lukanya memang beberapa gigitan saya lihat, dan ya bersyukurlah bahwa tidak terlalu dalam sehingga hanya memerlukan pencucian saja, yang tadi sudah dilakukan pencucian. Ini sedikit perih ya. Nih Mas Kiki, saya itu dulu ya, saya cuci dulu ya. Aduh dok, aduh. Ya, sabar. Aduh. Sabar. Aduh. Memang. Aduh dok. Perih dok. Ya. Ini kan soalnya pakai sabun ya, harus dicuci dulu. Pakai sabun. Ini saya bilas pakai NaCl ya. Aduh. Ya. Sebentar. Ini nggak dalam, nggak ada. Oh, nggak perlu dijahit ini. Ya Mas Kiki, jadi saya kasih obat antiseptik ya. Untuk antiseptik, nanti saya kasih suntikan ya untuk anti tetanus ya. Kemudian dibubuhkan antiseptik, diberikan antiseptik dan ditutup dengan kasa. Aduh. Perih. Hah? Ya. Iya. Ya, perih. Ya, Perih, Dok. sebentar. Aduh. Ya, tahan. Aduh. Tahan. Tahan ya. Aduh. Nanti mesti itu ya, ini anjing liar ya, bukan anjing peliharaan, Mas Kiki. Iya bukan dok, aduh saya kena rabies kayaknya dok, kira-kira dok begini dok. Rabies? Iya. Kalau rabies tergantung, ini kan karena kalau daerah yang bebas rabies tidak ada risiko karena semua anjing sudah divaksinasi. Ya jadi kita juga perlu mengenali ya apa ciri-ciri dari anjing yang menderita rabies. Jadi anjing yang menderita rabies itu memang mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu misalnya badan kurus. Dia tidak bisa makan dengan baik karena anjing yang menderita rabies itu akan mengalami kesulitan untuk makan. Kemudian juga kita bisa lihat anjing ini berjalan sempoyongan, tidak tentu arah. Dan biasanya kalau anjing itu sebenarnya dia bisa mengenali tuannya, tetapi pada kasus anjing yang menderita rabies, maka dia biasanya kemudian akan tidak bisa mengenali tuannya. Dia bahkan bisa menyerang tuannya. Jadi kita perlu perhatikan itu. Begitu juga dengan gejala yang lain, yaitu air liur, air ludah anjing yang begitu banyak ya, karena anjing yang mengalami rabies itu tidak bisa menelan ludahnya. Jadi ludahnya akan keluar berceceran begitu. Nah, anjing-anjing yang seperti begini jika menggigit orang, nah kita harus perhatikan baik-baik. Divaksinasi yang belum bebas rabies memang ada risiko untuk terkena rabies. Tapi kalau ini karena kita ada di daerah yang bebas rabies, maka cukup bebas ini. Jadi saya nggak akan kasih anti rabies, tapi saya akan kasih anti obat buat tetanus ya, untuk mencegah tetanusnya ya. Iya. Karena ini nanti kan luka gigitan anjingnya kan saya nggak tahu ini bersih, karena anjingnya bukan anjing peliharaan ya. Ya berarti saya nggak kena rabies ya dok ya? Ya mudah-mudahan begitulah. Iya. Nah, untuk beberapa daerah yang sudah dinyatakan oleh pemerintah bebas dari rabies, memang tidak diperlukan lagi pemberian anti rabies. Hanya untuk daerah-daerah tertentu yang belum bebas rabies perlu diberikan anti rabies. Ada di kulkas. Ya.
Dan memang untuk kasus-kasus gigitan anjing yang harus diperhatikan oleh korban pada waktu begitu dia korban digigit oleh anjing adalah segera membersihkan luka tersebut dengan air yang mengalir. Jadi air mengalir, dibersihkan lukanya, dan kalau ada sabun di dekatnya maka bisa digunakan sabun supaya hindari kontaminasi dari bakteri yang mungkin terjadi. Nah, setelah itu sudah tentu bisa dibawa langsung ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut. Kan itu anjingnya, kan kita tidak tahu anjingnya. Itu suntik apa ya, Dok? Jadi suntik untuk anti tetanus. Kan tadi kan anjingnya katanya anjingnya liar. Jadi kita harus melakukan pencegahan supaya jangan nanti kena tetanus, Mas Kiki. Ya. Ini saya suntik di di daerah sini ya, di daerah pantat sini ya. Iya, Dok. Nanti saya buka sebentar ya. Saya oleskan alkohol baru nanti saya suntik ya. Iya, Dok. Bentar ya, bentar Mas. Nah, lepas dikit. Dan selain anti rabies juga perlu diberikan anti tetanus, sebab ya kita tidak tahu anjing yang menggigit itu apakah membawa kuman tetanus atau tidak, tapi lebih baik kan sudah barang tentu dilakukan pencegahan. Aduh. Karena lukanya cukup ringan, tidak terlalu berat, maka pasien bisa dipulangkan dengan catatan bahwa dia harus minum antibiotik yang kami berikan secara teratur, dan juga harus mengamati gejala-gejala yang ada. Misalnya apakah lukanya kemudian bertambah sakit, atau jangan-jangan dia mungkin mengalami mungkin kesulitan gerakan atau mengalami mual, muntah, maka harus segera datang ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jika Anda digigit anjing, segeralah periksa ke dokter. Dokter akan melihat memeriksa luka Anda. Meskipun luka gigitannya kecil, tapi Anda berpotensi terkena rabies ataupun tetanus cukup besar. Setelah dokter melakukan pemeriksaan, dokter akan memutuskan apakah perlu diberikan vaksin tetanus atau vaksin rabies. Anak kejang saat demam, bagaimana penanganannya? Diare adalah penyebab kematian pada balita. 2,6 juta orang meninggal oleh karena diare. Diare disebabkan oleh infeksi virus dan bakteri. Dalam kondisi yang baik, di mana makanan dan minuman memadai, maka diare akan dapat sembuh dengan baik. Namun dalam orang kondisi gizi yang buruk, maka diare bisa mengakibatkan dehidrasi berat dan dapat mengancam jiwa apabila tidak segera ditolong. Kenapa Bu anaknya, Bu? Kenapa Bu tadi di rumah? Iya? Diare berapa kali? Udah 2 hari dia muntah-muntah. Coba disuruh dulu. Kejang berapa kali, Bu? Kejangnya? Tadi 2 kali. 2 kali ya? Iya. Lama nggak Bu kejangnya? Kira-kira berapa menit? Tadi 5 menit dong. 39 dok, 0,5. 5,5 ya? Iya. Tolong ambil obat demam dulu. Jadi baru saja saya mendapatkan pasien berusia 6 tahun, anak laki-laki, datang menurut ibunya dengan keluhan muntah-muntah dan diare di rumah yang cukup banyak. Namanya siapa Bu anaknya? Namanya Bose dong. Bose. Bose.
Itu dah. Nggak sadar ya, Sus. Kita mungkin mesti pindah ke ruang resusitasi nih. Ruang resus ya, Oh, saya ambil senter. Setelah saya periksa, saya lihat anaknya cenderung tidak sadar. Dari matanya saya melihat itu tidak ada respon dari matanya. Dan saya lihat nafasnya mulai ngos-ngosan. Saya curiga mungkin karena di air yang terlalu banyak, terjadi ketidakseimbangan di jalur pernapasannya. Ambil oksigen, Sus. Ini nggak bagus pasien. Bu, anak ibu nggak bagus ini, Bu, ya. Mungkin karena diarenya, ya, dia bisa dehidrasi, Bu, sehingga nggak sadar seperti ini, Bu. Ya, kita perlu tindakan segera. Saya harus pindahkan ke ruang resusitasi, Bu, ya. Suster, tolong kita pindahkan ke ruang resusitasi. Sehingga saya putuskan bahwa anak ini harus saya lakukan tindakan resusitasi segera. Tolong pasang monitor ya, oksigennya dipasang dulu. Pasang infus ya. Mobilnya nggak usah nyalain. Saya resusitasi dengan cairan yang cukup banyak sehingga aliran darah di tubuh anak tersebut menjadi baik kembali. Oh, secepatnya dulu kita loading dulu saya. Berat badannya berapa ya, Bu? Soalnya belum di 30 kg ya. Tadi Ibu bilang sempat kejang di rumah? Iya. Baru pertama kali Bu kejang ini? Iya dok. Baru pertama kali ya? Iya. Sebelumnya ada demam nggak Bu? Sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya? Kan ada demam juga. Berapa hari Bu? 2 hari dok. 2 hari ya? Iya. Baik. Dari tindakan tersebut, saya sudah jelaskan kepada ibunya bahwa saya harus memasang alat bantu nafas. Ini ditujukan agar anak tersebut dapat mendapat oksigen atau suplai oksigen yang cukup sehingga peredaran darah ke otaknya menjadi lancar kembali. Ibu, karena ini kondisinya diare, Bu, kemungkinannya sangat dehidrasi, Bu. Sehingga keadaannya seperti ini, jadi kami harus pasang infus, kami masukkan cairan, dan jika memang nafasnya jelek, terpaksa kami harus pasang selang nafas, Bu, untuk anak Ibu. Ya, Ibu setuju ya, Bu, ya? Oke, kita lakukan. Ibunya menerima dan beliau bilang bahwa saya harus berusaha yang sebaiknya. Bu, nafas anak Ibu cepet. Ya, coba pasang alat saturasi. Saturasi sudah terpasang. Ya, Bu. Sambungnya. Ibu, saya harus kasih nafas bantuan ya, Bu, ya, buat anak Ibu ya, Bu, ya. Kembali. Iya. Informasi yang intubasi. Sepertinya harus kita intubasi. TT nomor berapa, Dok? Untuk anak-anak yang umur 3 ya. Iya, yang paling kecil. Oke, baik. Oke. Oh, bantu saya bagging. Saya persiapkan. Ya. Oke. Kita coba ya. Ventilator. Oke. Ibu, untuk sementara anak Ibu sudah stabil ya. Tapi untuk selanjutnya saya harus lapor ke dokter spesialis anak, Bu. Untuk yang lain, Bu, ya. Yang lain-lainnya karena harus dirawat, Bu, pasti anak Ibu. Dan kelihatannya sekarang pasiennya sudah stabil dan saya sudah melakukan laporan ke dokter spesialis anak untuk ditindaklanjuti segera. Halo, Dok. Dari GD, Dok.
Saya mendapatkan pasien dok usia 6 tahun, laki-laki dok, datang dengan keluhan buang air besar yang cukup banyak dok, cair, dan diikuti oleh muntah dok. Sudah sejak 2 hari belakangan ini. Dan menurut ibunya dok, di rumah ada kejang karena sebelumnya juga diawali oleh demam dok. Iya dok. Iya, pada saat saya periksa anaknya tidak sadar dok. Dan saya lihat juga nafasnya kurang baik dok, tersengal-sengal dok. Iya. Maka dari itu saya putuskan dok untuk pindah ke ruangan resusitasi dan saya lakukan pemasangan dari alat bantu napas dok. Iya dok, darah sudah saya ambil dok. Iya, mohon instruksi segera dok. Baik dok, dokter akan visit di IGD. Baik dok, terima kasih ya dok. Saya tadi menerima telepon dari Dr. Richard. Dia melaporkan bahwa ada seorang anak laki-laki yang datang sudah muntah-muntah lebih dari 2 hari dan mencret juga lebih dari 2 hari. Dan anaknya menurut ibunya juga tampak lemas, tidak mau makan, tidak mau minum, dan pada akhirnya tidak ada kencing sejak malam. Kenapa nih bu, anaknya bu? Jadi kapan bu? Dari 2 hari. Ada muntah nggak? Ada muntah. Oke, terus? Yang dari semalam. Makanya saya panik dok. Saya bawa ke sini, Iya. dok. Masih kemarin masih mau makan minum nggak bu? Udah enggak dok. Udah nggak mau ya? Oke. Kucing juga udah enggak. Ini adalah suatu kasus yang sangat berat sebenarnya untuk kasus diare karena sudah menunjukkan tanda dehidrasi yang berat. Wah ini juga ini udah nggak bagus ya bu ya, turunnya ya, ya. Ya oke bu. Ini memang kondisinya berat ya bu ya. Jadi sebenarnya harusnya secepatnya begitu anak udah mulai lemes, rewel, ibu udah harus bawa ke rumah sakit. Saya rasa ada keterlambatan dalam membawa ke fasilitas kesehatan sehingga sampai terjadi kejang dan ini adalah bentuk yang paling berat dari dehidrasi. Sangat disayangkan karena bentuk ini bisa membawa kematian atau bisa berakibat fatal. Tapi baru sabar, paru-parunya juga terkena jadi kita harus hati-hati ya. Oke. Nanti ini akan dirawat di ruang khusus bu, di ruang ICU anak ya, atau PICU ya. Jadi sebenarnya gejala diare, dehidrasi pada diare itu diawali dengan anak yang makin justru ingin rasanya haus terus, ingin minum terus. Di saat ini seharusnya ibu memberikan banyak air minum. Tapi kalau gejalanya dehidrasinya bertambah karena diarenya terus menerus, dia selain lemas, justru rasa haus ini makin menghilang dan anak tidak pipis. Jadi kalau ibu sampai melihat anaknya terus mencret, tapi anaknya tidak mau makan, tidak mau minum dan anaknya tampak lemas, tidur terus, tidak mau main, tidak mau beraktivitas, sebaiknya segera dibawa ke dokter. Jangan ditunggu sampai menjadi dehidrasi yang berat di mana terjadi kejang dan penurunan kesadaran. Sarapan hanya dengan kopi dan rokok, waspada penyakit asam lambung. Nggak makan apa-apa. Keluhan yang saya rasakan perut begah, napas capek, dan sesak juga. Jalan juga susah. Ngerasainnya ya udah sekitar 4 bulan.
periksa dulu Pak ya, maaf ya Pak ya. Ini sakit Pak? Iya, sakit. Agak mudah ya Pak ya. Coba sudah berapa lama keluhan ini Pak ini saya kan Pak? Udah 4 bulanan Pak. Ya, waktu Bapak usia muda ini kira-kira ada sesuatu kebiasaan yang Bapak lakukan yang kira-kira jadi berakibat di usia Bapak sekarang di 46 nih. Iya mungkin dari kerjaan yang terlalu berat kali Pak ya. Saya kan sering ya kadang-kadang kalau namanya orang kerja bangunan kadang-kadang saya bawa kenek, kadang-kadang nggak bawa kenek gitu. Jadi itu saya sering maksain gitu. Oke. Itu satu dari kerjaan. Dari kerjaan ya kadang-kadang pagi-pagi saya nggak pernah sarapan dulu. Paling langsung ngopi sama rokok. Ya, ini pemirsa ada juga nih yang seperti Pak apa nih ya kerjanya pagi-pagi belum makan nasi, belum makan apapun, perut kosong, kemudian ngopi dan ngerokok. Iya itu. Nah, yang menarik tadi mengenai rokok. Iya kebiasaan saya itu. Kebiasaan Bapak ya? Dulu. Rokok berapa banyak Pak sehari Pak? Ya kalau sehari hampir ngabisin 2 bungkusan lah. 2 bungkus? Satu bungkus isinya berapa Pak? 1 bungkus 10. 1 bungkus 10. 10 kali 2 berarti 20. 20. Batang rokok sehari selama berapa tahun Pak? Iya. Tahu udah nggak dihitung tuh bertahunnya sih. Iya. Nggak kehitung. Jadi kurang lebih kalau dari umur 18 Bapak merokok sekarang 46 hampir 30 tahun pemirsa. Ya, bayangkan 30 tahun sehari setahun 365 hari, sehari 20 batang rokok. Nah, itu berapa banyak itu asap rokok yang masuk ke badan Bapak ini masuk ke paru-paru Bapak, Pak. Sekarang sudah berhenti merokoknya? Udah berhenti Kak. Tapi kalau pagi sarapan masih? Masih sarapan. Pakai apa? Kopi? Enggak, udah ngopi enggak ngopi enggak. Sekarang udah pakai nasi. Sekarang udah pakai nasi, kopinya masih? Enggak, pakai Ya. susu. Rokok sudah berhenti, sekarang kopinya? Kopinya udah berhenti. Udah berhenti juga. Pak, tadi kalau saya periksa nih, saya dengar nih Pak ya, paru-paru Bapak ini udah kapasitasnya kelihatannya sudah menurun. Ya, kemudian saya periksa tadi lambung Bapak juga kelihatannya sudah bermasalah nih, karena Bapak seseknya ada asam lambung yang meningkat. Ya, lambung Bapak, perut Bapak ini sudah nggak kuat lagi nih menahan. Tadi kalau Bapak pagi kan sarapan minum kopi. Nah, kopi itu sifatnya asam Pak. Ya, kalau perut Bapak kosong, Bapak minum kopi, nah asam di lambung itu akan lebih meningkat lagi. Nah, itu menyebabkan Bapak sekarang keluhannya di lambung, ya. Jadi keluhan lambung, asam lambung yang meningkat membuat Bapak juga sesak. Ditambah lagi paru-paru Bapak kapasitasnya sudah tidak maksimal lagi karena tadi 20-30 tahun Bapak menghisap rokok, ya. Asap rokok itu akan membuat tadi kapasitas paru menjadi terganggu. Belum lagi ada kecurigaan Bapak juga masalahnya ke penyakit jantungnya, ya, karena jantung, paru itu suatu organ yang memang berdekatan dan itu bisa saling mempengaruhi, ya. Jadi kalau ada masalah di paru-paru bisa menjadi masalah di jantung bisa menjadi masalah di paru. Ya, jadi sekarang yang dirasakan Bapak lebih ke mana? Lebih ke seseknya, lebih ke nyeri lambungnya? Ke sesek nih Pak. Lebih ke seseknya. Ya, jadi artinya gini, sekarang yang Bapak bisa lakukan adalah pertama Bapak tidak lagi menghisap asap rokok. Ya, jadi Bapak tidak menghisap secara aktif maupun secara pasif. Jadi kalau temannya ada orang yang datang ke rumah lagi merokok, Bapak sebaiknya menghindar. Kemudian usahakan tidak minum kopi lagi karena lambung Bapak sudah bermasalah. Ya, kemudian tadi usahakan pagi sarapan, ya, lambungnya diisi dengan makanan yang sehat. Makanan sehat itu seperti apa Pak? Nasi, apalagi? Susu. Minum susu. Tapi Bapak tetap optimis ya, Bapak bisa sehat lagi, Bapak tetap berobat, ya Pak ya, obatnya diminum. Ya, diminum ya Pak, masih diminum obatnya kan? Masih. Ya, kemudian tadi Bapak aktivitasnya diusahakan tetap dilatih terus ya. Jadi Bapak jangan diem di kamar terus ya Bu ya. Iya. Bapak dibawa keluar kena sinar matahari ya, jalan-jalan dilatih supaya paru-parunya bisa membaik kembali dengan pemberian obat dan dengan pola hidup yang lebih sehat. Ya, pagi berjemur kan Pak? Iya. Ya, pagi sebelum jam 8 kalau bisa kena sinar matahari. Usahakan bangun tidur pagi ya, minum air putih dulu ya, kemudian sarapan yang baik. Ya, boleh nasi, boleh roti, pokoknya makan makanan yang sehat, ya. Kemudian setelah itu baru beraktivitas, ya. Jadi usahakan Pak makannya teratur, ya Bu ya. Jadi Bapak nih bangun tidur pagi, ya minum air putih dulu, kemudian makan yang sarapan yang baik, ya. Boleh nasi, boleh roti, pokoknya makanan sehat, ya.
Setelah makan, ya istirahat dulu sebentar, kemudian 3-4 jam kemudian makan lagi. Ya, jangan biarkan perut Bapak kosong, karena kalau perutnya kosong biasanya akan membuat asam lambungnya naik lagi. Nanti bisa sesak lagi, sakit lagi, Bapaknya jadi nggak enak lagi. Ya, bisa kan bikin pusing, sakit kepala, Pak. Ya, sehari makan berapa kali nih Bapak sekarang? 3 kali ya. Oke, makan ya, sampai makan malam makan Pak ya. Jadi usahakan makan yang teratur. Ini kalau saya lihat Bapak ini badannya kurus banget. Sudah turun berapa banyak nih Bu? Nggak ditimbang ya, tapi kelihatan kurus banget. Dulu nggak sekurus ini ya. Ya, oke. Satu lagi nih ya, ini Bapak tidur di kamar ada sirkulasi udara yang bagus nggak? Ada sinar matahari nggak? Nggak ada. Nah, ini juga perlu diperhatikan Bu. Ya, ini diusahakan kamar Bapak itu ada sinar matahari, terutama sinar matahari pagi. Ya, kemudian jangan tertutup, jangan lembab. Ya, kalau lembab nanti bisa masalah dengan paru-paru Bapak. Sirkulasi udaranya nggak bagus. Kalau lembab itu akan banyak kuman. Nanti kalau ada kuman masuk ke dalam paru-paru Bapak akan menyebabkan masalah lagi di paru-paru Bapak. Ya, gitu ya Pak ya. Oke, jadi buat pemirsa juga ya, perhatikan betul sarapan. Sarapan adalah sesuatu yang sangat diperlukan oleh tubuh kita saat kita akan beraktivitas. Kemudian yang berikutnya, ini berdasarkan pengalaman Pak Sabam tadi adalah kopi dan rokok, ya, terutama rokok. Rokok itu pada saat merokoknya enak, tapi dampak kemudiannya nih seperti alami Bapak ya. Berapa tadi? 20 tahun, 30 tahun Bapak merokok, 20 batang sehari, dan sekarang Bapak merasa bahwa paru-parunya sudah tidak lagi berfungsi dengan baik, jadi sesak, enak banget ya. Oke, jadi rokok itu akan berdampak buruk, tidak pada saat merokoknya, tapi beberapa saat kemudian, bisa setahun, 2 tahun, bahkan puluhan tahun kemudian. Tapi kalau sudah seperti ini, biasanya penyesalan akan datang di akhir. Apa saja yang harus Anda lakukan saat bangun tidur? Simak tips sehat Dr. Oz Indonesia sesaat lagi. Hai pemirsa Dr. Oz Indonesia, untuk memulai hari, sebaiknya Anda melakukan aktivitas yang membuat Anda lebih sehat dan segar. Berikut beberapa tips yang dapat Anda lakukan untuk menjadi healthy morning person. Saat Anda terbangun karena bunyi alarm, jangan biasakan menekan tombol snooze. Ini akan membuat Anda kembali terlelap. Usahakan selalu bangun di jam yang sama setiap pagi, sehingga tubuh akan terbiasa bangun bahkan saat Anda tidak mengatur alarm. Dan jangan lupa rapikan tempat tidur Anda. Minum air hangat terutama saat perut kosong, karena dapat membantu mencegah terjadinya sembelit dan membantu mengeluarkan racun melalui keringat. Bisa juga ditambahkan dengan perasan jeruk lemon, madu, dan bubuk kayu manis. Paduan yang tepat untuk meningkatkan kesehatan pencernaan dan imunitas. Olahraga 15-30 menit setiap pagi sangat penting untuk dilakukan. Jika Anda tidak sempat keluar rumah untuk olahraga, bisa melakukannya di rumah. Olahraga sederhana yang bisa Anda pilih yaitu yoga di atas tempat tidur Anda. Pada gerakan pertama ini, kita memposisikan diri kita seperti orang yang sedang bersujud. Lalu kita luruskan kedua tangan dan kita angkat punggung kita. Gerakan ini disebut sebagai cat pose atau Marcharyasana. Gerakan ini memiliki manfaat untuk kesehatan tulang belakang. Gerakan kedua yang dapat kita lakukan di rumah adalah cium lutut. Gerakan ini memiliki beragam manfaat bagi kebugaran tubuh. Contohnya meredakan kaki yang sering kram, melenturkan otot pinggang, mencegah varises, serta menguatkan otot perut. Pada gerakan ketiga ini, tubuh diposisikan dalam keadaan berbaring, lalu tekuk kaki ke arah berlawanan. Gerakan ini memiliki manfaat bagi kebugaran daerah pinggang. Selain itu juga dapat menjaga kelenturan otot pada daerah paha, juga baik untuk persendian lutut. Gerakan selanjutnya, tubuh berada dalam posisi duduk bersila.
Lalu luruskan tangan ke arah atas sambil terus mengatur pernafasan. Gerakan ini memiliki manfaat untuk daerah tulang belakang dan otot-otot di daerah pinggang dan lengan. Gerakan terakhir, meskipun terkesan sepele dan mudah dilakukan, namun posisi duduk yang benar dalam yoga dapat memperbaiki postur tubuh Anda, terutama pada bagian tulang belakang. Sarapan merupakan waktu yang paling penting yang sangat berguna sebagai asupan penunjang energi di pagi hari. Pilihlah menu sarapan yang sehat, praktis dan bergizi. Salah satunya Anda dapat membuat minuman smoothie yang terdiri dari 1 buah pisang, 4 sendok makan oatmeal, 1 jumput kayu manis, 1 sendok makan selai kacang, segelas susu almond dan es batu untuk sensasi rasa segar. Bahan-bahan ini merupakan sumber energi karbohidrat, vitamin, lemak, serta protein yang baik dikonsumsi sebagai pemenuh gizi dan sumber energi di pagi hari, sebagai penunjang aktivitas kita. Pada pagi hari, sebaiknya biasakan diri Anda untuk mandi menggunakan air dingin dibandingkan dengan menggunakan air hangat. Mandi menggunakan air dingin dapat memperkuat imunitas tubuh Anda, membuat tubuh lebih berenergi, hingga dapat meningkatkan mood kita sepanjang hari. Setelah mandi menggunakan air dingin, kita dapat merasakan beberapa manfaat yang dapat langsung terlihat. Di antaranya yaitu mirip dengan proses detoksifikasi. Kandungan yang terdapat dalam air pagi hari membuat kelembapan kulit terjaga dan kulit pun tetap segar. Selain itu, kesehatan rambut meningkat dan nampak berkilau karena mandi dengan air dingin memperkuat akar rambut sehingga terhindar dari kerontokan atau rambut kusam. Nah, pemirsa, itulah hal-hal kecil yang harus Anda biasakan. Meskipun terlihat sepele, tapi hal tersebut berpengaruh besar terhadap kegiatan kita sepanjang hari. Temukan kesehatan sesungguhnya hanya di Dr. Oz.